Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi kita di mata kuliah metodologi riset, pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita udah sedikit membahas tentang konsep dasar dari penelitian itu sendiri. Terus juga sudah sempat dibahas tentang prosedur dan tata cara penelitian. Nah, seharusnya prosedur dan tata cara penelitian didapatkan pada pertemuan kedua. Nggak apa-apa, kemarin kita baru secara garis besarnya. Baik, saya next ya. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita lihat dulu pendekatannya seperti apa. Kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan pertama modus penelitian atau pendekatan penelitian. Yang kedua, mengacu pada metode penelitian. Yang ketiga, bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Nah, yang terakhir, jenis generalisasi dan penyajian data yang diperoleh melalui penelitian. Nah, ini pendekatan mereka ya. Oke. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara umum adalah bentuk data yang disajikan. Nah, saya bilang pada pertemuan sebelumnya, penelitian kuantitatif berbentuk apa? Berbentuk angka ya, pastinya. Sedangkan kualitatif lebih banyak seperti narasi. Penelitian kuantitatif berkaitan dengan data dalam berbentuk angka dengan penyajian statistik, sedangkan penelitian kualitatif berkaitan dengan data yang bukan angka disajikan dalam bentuk naratif. Nah, kita lihat pada asumsi tentang dunia, gimana perbedaannya. Penelitian kuantitatif berlandaskan atas bentuk positivistik logik yang berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, bahwa hubungan-hubungan dengan realitas tunggal itu stabil, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu-individu. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat konstruksionistik yang beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal, tetapi majemuk. Ada hubungan yang dinamik dan interaktif di antara individu-individu pelaku. Realitas sosial adalah buatan manusia dan dapat diubah oleh manusia. Pada tujuan penelitian, pada penelitian kuantitatif, berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam faktor sosial. Sedangkan penelitian kualitatif lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perspektif partisipan atau subjek. Hal itu diperoleh melalui partisipasi peneliti dalam kehidupan subjek. Nah, pada metode dan proses penelitian perbedaannya adalah penelitian kuantitatif digunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap sebelum penelitian dilaksanakan sebagai pedoman peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif memiliki strategi dan proses penelitian lebih fleksibel. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini udah terbentuk metodenya. Itu udah terbentuk dari penelitian sebelumnya. Contoh, kita melakukan suatu tindakan yang eksperimen. Nah, berapa kali dalam satu hari, selama berapa lama, terus tindakannya itu dilakukan berapa menit. Nah, itu semua udah tergambarkan oleh penelitian sebelumnya. Nah, menjadi sebuah acuan. Sedangkan penelitian kualitatif itu memiliki strategi. Nah, strategi baru untuk dia ini gimana agar mendapatkan data yang diinginkan sehingga menghasilkan yang saya bilang kemarin adalah tema maupun teori. Kalau lebih simpel itu adalah tema yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam. Yang mana wawancara tersebut harus saturasi antara satu responden dengan responden lainnya. Beda sama penelitian kuantitatif yang mana kita mengujikan tema tersebut. Terus pada prototip penelitian kita lihat, penelitian kuantitatif digunakan desain eksperimental atau korelasional untuk mereduksi kekeliruan error dan bias. Sedangkan prototip penelitian kualitatif adalah etnografi yang membantu pembaca memahami perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada subjek penelitian. Nah, kita lihat pada penelitian kuantitatif ini, nah ini menguji apakah dia itu mengujinya
apa ya, contoh ada pengaruh atau efektivitas tindakan A terhadap B. Nah, dan itu pernah teruji, makanya dilakukan nih karena jarang dilakukan di tempat kita, atau kita menambahkan beberapa variabel untuk melihat novelty-nya. Kita pengen melihat apa perbedaan penelitian kita sama sebelumnya, atau kita menguji coba karena ada penelitian satu yang pernah berhasil, penelitian kedua kok nggak berhasil, kita membuktikan apakah tindakan ini memiliki rasional yang benar-benar efektif atau tidak efektif pada saat ini, dan kita melihat faktor-faktornya apa aja sih kok bikin tindakan tersebut tidak efektif lagi, pasti banyak banget resikonya. Nah, itulah kita ambil sebagai perancunya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu apa, bagaimana memahami perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada saat penelitian. Jadi contoh penelitian ini yang ngambil tentang apa, dukungan keluarga, ya kan, terus pengalaman pokoknya pengalaman hidup pasien atau keluarga pasien, apakah dalam merawat pasien atau menerima tentang sakitnya. Nah, seperti itu. Yang mana hasilnya itu kita belum tahu, gitu, belum tahu nanti jawabannya apa. Nah, kalau kita udah tahu berarti itu bukan kualitatif lagi, berarti kalau udah tahu dan udah ada teori yang membuktikan, berarti jatuhnya kita ke kuantitatif. Sedangkan pada kualitatif, penelitian ini ada jawaban yang belum pernah kita dapat dan orang lain belum dapat nih. Nah, kita gali secara dalam yang mana kita dapatkan hasil yang benar menjadi tema di penelitian kita adalah responden 1, 2, 3 itu, atau seluruh responden yang kita ambil sebagai sampel subjek di dalam penelitian kita menjawab dengan sama atau saturasi. Saturasi adalah jawaban pasien responden 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Itulah yang diambil. Mungkin dari 10 pertanyaan mungkin ada 3 pertanyaan yang sama nih, gitu. Sama nih cara pemikiran mereka dan anggapan mereka seperti itu, dan kejadian dalam hidup mereka seperti itu. Nah, 3 itu yang kita ambil sebagai tema. Oke. Pada peran peneliti, penelitian kuantitatif, peneliti berperan sebagai pengamat jarak jauh atau analis. Nah, responden adalah proyek untuk penelitian dalam konteks searah saya saya dengan benda nih, gitu. Pada kualitatif, partisipan adalah subjek untuk peneliti dalam komunikasi dua arah, saya, nah Anda dan saya, gitu. Jadi berdua aja, gitu. Peneliti mengkombinasikan peran pelaku dan pengamat sebagai action researcher atau konsultan interaktif. Nah, di sini kalau kuantitatif berarti kalau kita eksperimen mungkin kita melakukan langsung ya pada saat itu, melakukan langsung pada saat itu tindakan apa nih, gitu. Contoh slow debriefing terhadap apa, hipertensi, gitu, kepenuhan hipertensi. Nah, kita melakukan slow debriefing, ya kan ya. Tapi kita melihat hasil dari data-data, benar nggak data-data yang kita dapatkan, terus kita proses menulis SPSS, gitu. Nah, terus kalau seandainya kita ngambil hubungan, nah kalau ngambil korelasi mau hubungan faktor-faktor, berarti kita dari jauh aja bisa kan ya. Nah, hanya menyampaikan lembar-lembar kuesioner. Nah, lembar-lembar kuesioner. Nah, makanya beda banget dengan kualitatif yang mana bukan kuesioner, dia udah punya pertanyaan, dan pertanyaan itu harus dia yang menyampaikan dan dia menggali gerak-gerik pasiennya, terus melihat perilaku responden pada saat menjelaskan dari setiap pertanyaannya. Semuanya harus diteliti oleh peneliti, gitu. Kenapa? Karena di sini peneliti itu yang sebagai instrumen, gitu. Ibaratnya kalau seandainya kita penelitian korelasional eksperimen kan ada ada instrumennya ya, gitu. Nah, sama kalau di sini instrumennya ya peneliti itu sendiri jadi instrumennya, gitu. Nah, pada isi penelitian kita lihat penelitian kuantitatif, isi penelitian berdasarkan pandangan terfragmentasi atau berurutan sesuai hubungan sebab akibat. Variabel sebagian dilihat dari interpretasi peneliti.
Dalam penelitian kualitatif, isi penelitian bersifat holistik atau menyeluruh, terutama dilihat dari interpretasi partisipan. Nah, jadi kalau untuk penelitian kuantitatif, ya kita lihat pada penelitian sebelumnya harus ada data. Bagaimana dia menyebutkan ini? Data yang kita dapat ini sama nggak dengan penelitian sebelumnya? Alasannya kenapa? Nah, kita perhatikan lewat penelitian sebelumnya. Kita baca, oh ini sesuai. Menurut penelitian A, nah sejalan dengan peneliti, begini-gini. Nah, terus yang kedua, kita lihat dari buku sumber teori. Yang ketiga, yang terakhir itu ada asumsi peneliti. Nah, harus ada. Sedangkan pada penelitian kualitatif lebih cenderung kita lebih banyak adalah isinya adalah semua apapun yang diomongin sama respon itu yang kita tuangkan ke dalam isi penelitian. Nah, isi penelitian. Jadi ibaratnya apa ya? Setiap omongannya dia, setiap yang kita dapat tema-tema dari dia, itu yang kita masukkan dalam hasil penelitian tersebut. Jadi nggak perlu diolah. Lanjut pada perbedaan tentang pentingnya konteks dalam penelitian. Penelitian kuantitatif berusaha membuat generalisasi universal bebas konteks. Pada penelitian kualitatif meyakini bahwa peristiwa perilaku manusia dipengaruhi oleh setting di mana perilaku itu terjadi sehingga perilaku manusia itu tidak dapat dipahami tanpa memahami bingkai yang di dalamnya. Manusia menginterpretasikan pemikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya. Bingkai tersebut menjadi kepedulian peneliti kualitatif selama pengumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif membangun generalisasi yang terikat konteks. Ini langkah-langkah pelaksanaan penelitian kuantitatif. Nah, langkah-langkahnya pertama nih judul. Nah, judul udah kita siapkan. Apakah berbentuk dengan eksperimen ataupun korelasional. Nah, terus masuk nih ke pendahuluan. Nah, kita siapkan pendahuluannya. Setelah pendahuluannya itu, kan di pendahuluan itu otomatis ada namanya latar belakang, ada namanya rumusan masalah gitu. Nah, terus di rumusan masalah ada tujuan khusus, ya kan, ada tujuan umum, tujuan khusus, terus manfaat penelitian. Nah, itu pada pendahuluan. Kemudian masuk tinjauan pustaka, masukkan semua teori-teori yang terkait dari penelitian. Ya, dari penelitian. Contoh ngambil tentang pengaruh slow breathing terhadap tekanan darah. Nah, berarti yang kita ambil adalah tentang pertama ya masukinlah tentang hipertensi, ya kan. Setelah itu masukin lagi data slow breathing, ya kan. Nah, itu yang dimasukkan. Nah, terus kerangka konsep, hipotesis, definisi operasional. Nah, bentuklah kerangka konsep, apakah ada hubungan A dengan B, yang mana data independen, yang mana data dependen, ya kan. Nah, terus masuk lagi hipotesa apakah kita bentuknya seperti H0HA atau H1H2, yang mana tentang ada hubungan atau ada pengaruh atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk definisi operasional. Nah, definisi operasional menceritakan tadi pengaruh slow breathing. Ciptakan dulu slow breathing, definisi operasionalnya apa? Definisi operasional adalah definisi apa yang peneliti pahami. Contoh, udah baca dong tentang slow breathing apa aja. Terus simpulkan. Nah, simpulkan. Terus dilakukan berapa kali dalam satu hari, berapa menit dia itu. Terus gimana teknisnya, secara teknisnya melakukan slow breathing yang baik dan benar, pada saat kapan, terus berapa lama, ya kan, itu dituangkan pada definisi operasional. Dan bagaimana cara pengukurannya, itu dimasukin. Terus apakah itu termasuk skala apa? Nah, itu juga harus diisi dalam definisi operasional. Nah, begitu juga variabel-variabel lainnya. Kemudian kita masuk dengan metode dan prosedur penelitian. Metodenya apa, gimana? Desain penelitian kita seperti apa? Bagaimana caranya kita mengambil responden, bagaimana kita menghitung dari populasi menjadi sampel, ya kan? Terus bagaimana kriteria inklusi-eklusinya, seperti apa yang kita harapkan, masukinlah rumus untuk dari populasi tadi sampelnya 1000. Nah, bagaimana nih kita mau ngambil, kalau ngambil semua kan kebanyakan nih, ya, jadi
populasi itu di dalam populasi. Nah, kita ambillah sampel. Bagaimana nentuin sampel? Ambil rumus atau teori-teori yang sebelumnya. Ya, terus lanjut lanjut hasil penelitian. Hasil penelitian adalah setelah dilakukan penelitian tersebut dan menginput data di SPSS, pastinya ya itu udah kita tahu dari prosedur penelitian, mulai mengurus surat dari institusi, surat pengantar, ya kan, surat pengantar untuk melakukan penelitian atau pengambilan data, terus dapat surat balasan, kita lakukan namanya uji etik, ya kan ya. Uji etik, setelah uji etik, nah kita baru lulus etik, baru kita melakukan penelitian. Setelah lakukan penelitian, nah kita dapat data-datanya, kita olah ke dalam SPSS. Ada editing, coding, ya enggak. Terus dan ada beberapa lagi. Nah setelah itu baru kita udah mendapatkan input data dari SPSS, baru kita mendapatkan hasilnya. Ingat, pada prosedur penelitian, ada etik buat kita sebagai peneliti. Bagaimana caranya, ada sifat-sifat yang harus kita lakukan. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian. Kan ada justice, ya kan? Nah, itu sifat-sifat itu yang harus kita terapkan dalam penelitian kita. Terus setelah hasilnya dapat, kira-kira ternyata benar bahwa tindakan slow debriefing tadi mampu menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, seperti itu ya. Nah, terus masukkanlah berbentuk data. Datanya itu kita sesuaikan. Jika datanya eksperimen, berarti kita menggunakan data apa? Kalau kita menggunakan korelasional, kita menggunakan uji apa dan bagaimana menginterpretasikan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan penelitian. Pada pembahasan penelitian, kita jelaskan satu persatu yang seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama kita menciptakan univariat dulu, bivariat. Di hasil penelitian itu sebenarnya ada univariat, ada bivariat. Mungkin di univariat itu kita mengambil usia, jenis kelamin, dan apalagi itu. Nah, mungkin mau kita sesuaikan dengan faktor confounding pada kerangka konsep. Nah, jika enggak kita munculkan, sepertinya enggak apa-apa, tapi di univariat harus dimasukkan. Karena kita kan pengen tahu jumlah rata-rata responnya yang kalian dapat berapa, gitu kan, usianya berapa, terus gendernya gimana, gitu. Terus apakah mereka mengkonsumsi obat atau enggak, itu karena apa? Karena hal ini juga berpengaruh dengan hasil penelitiannya. Contoh, satu kelompok, kalian yang mengambil dua kelompok. Satu kelompok itu ada kelompok intervensi, satu lagi kelompok kontrol. Kelompok intervensi adalah kelompok yang kalian lakukan namanya eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol hanya diteliti, hanya untuk dilihat aja, tidak dilakukan sama sekali intervensi tersebut. Ternyata pada kelompok intervensi itu mereka rajin minum obat. Nah, salahnya di sini. Sedangkan kelompok yang satunya lagi kontrol, minum obat jarang. Nah, wajar dong terjadi bias penelitian. Makanya benar-benar nih kita lihat apakah benar dari tindakan kita atau memang dari kesadaran pasien untuk minum obat, gitu, dia rajin atau enggaknya, disiplin atau tidaknya, ya kan? Nah, makanya itu perlu pembahasan. Nah, kita lihat pada pembahasan penelitian itu, kita lihat apakah usianya gimana, gitu. Nanti baru kita sesuaikan dengan teori. Lanjut, udah habis univariat, kita bahas dengan bivariat. Pada bivariat kita lihat, kan ada pengaruh nih istilahnya. Nah, ada pengaruh ini, ya lihat menurut penelitian sebelumnya gimana, kok bisa jadi berpengaruh. Gimana sih caranya slow debriefing itu bisa menurunkan hipertensinya tadi, gitu. Itu diceritakan sistem apa sih yang dipengaruhinya sehingga dia bisa menurunkan tekanan darah tadi. Nah, setelah dapat dari penelitian sebelumnya, kan ada tuh penjelasan kalau kita baca pada artikelnya itu ada kenapa. Nah, masukkan, terus jangan lupa citation ya. Selanjut itu ambil buku. Nah, buku apa? Buku yang ceritakan tentang hipertensi, penyakit hipertensi, mungkin, dan juga dia membahas tentang slow debriefing. Ada teori yang mengatakan bahwa benar slow debriefing itu bisa menurunkan hipertensi. Karena apa? Gitu.
entah dia bisa relaksasi atau apa. Nah, itu benar-benar tertuang di dalam buku. Selanjutnya baru asumsi peneliti. Nah, menurut kalian, nah kenapa bisa turun gitu? Nah, masukkanlah dengan kata-kata narasi menurut asumsi peneliti itu sendiri. Lanjut. Setelah itu udah selesai pembahasan satu persatu, lanjut ke simpulan dan saran. Nah, di simpulan tolong perhatikan pada tujuan penelitian, tujuan khususnya. Tujuan khusus contoh ada 4. Pertama, mungkin kalian mengambil, kalau mengambil judul yang pertama tadi ya, mungkin melihat untuk mengetahui karakteristik. Nah, untuk mengetahui karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, atau sama pengobatannya. Pengobatannya apakah dia disiplin atau tidak gitu. Nah, itu masuk ke karakteristik. Terus kedua, kalian ingin melihat bagaimana sih tekanan darahnya sebelum diberikan terapi slow breathing. Ini kalau kita ambil satu kelompok ya. Terus yang ketiga, kita mau melihat tekanan darahnya setelah dilakukan hipertensi. Nah, ini dinamakan pre dan post, sebelum dan setelah. Nah, ambilnya kapan? Setelah berapa hari? Oh, saya mau penelitian seminggu. Nah, seminggu kenapa? Ya, sesuai penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, data akhirnya itulah kalian jadikan data post eksperimennya. Nah, setelah itu yang keempat baru kalian melihat menganalisa pengaruh. Nah, pengaruh atau efektivitas slow breathing terhadap tekanan darah. Berarti ada 4 dong. Nah, berarti keempat itu ada pertanyaan. Yang mana kalian menjawab 4 pertanyaan itu di simpulan. Nah, di kesimpulan. Jadi di kesimpulan itu ada 4. Nah, yang kayak tadi karakteristik usia. Nah, rata-rata usia responden ternyata ada 55 tahun, contohnya kayak gitu. Jenis kelamin ternyata 80% perempuan, 20% laki-laki. 80% itu mungkin sekitar berapa gitu. Berapa orang. Nah, itu dijelasin berbentuk seperti itu presentasi. Terus lanjut lagi tekanan darah. Nah, nomor 2 tekanan darah. Nah, tekanan darah sebelum dilakukan terapi slow breathing, nah berapa? Mungkin ada sampai 180/100 atau gimana gitu kan ya. Itu sangat tinggi. Nah, itu diambilkan rata-ratanya ya. Nah, terus lanjut ke 3. Yang 3 yang mana untuk post. Setelah dilakukan post, ternyata tekanan darahnya itu sekarang rata-ratanya jadi 130/70, contoh kayak gitu. Berarti kita mau melihat penurunan pre dan post seperti apa dan pengaruhnya seperti apa. Dilakukanlah uji, ya, menganalisa, yang kan 4 kan menganalisa ininya ya, pengaruhnya atau efektivitasnya slow breathing sama tekanan darah. Nah, di situ kalian masukin datanya apa, p-value-nya gimana, itu kalian menggunakan uji apa, tulis di sana. Menggunakan uji Petri-test contohnya. Nah, kalau menggunakan uji Petri-test, kalian harus melihat asumsinya dia, cara-caranya untuk menggunakan uji Petri-test. Nah, ternyata benar nih, atau data berdistribusi normal seperti itu kan ya. Nah, itu salah satu syaratnya. Terus perhatikan syarat yang lainnya. Kalau udah sesuai, baru kalian mengambil uji Petri-test. Dan p-value-nya ternyata 0,001, padahal menurut teori kalau menggunakan uji Petri-test, p-value-nya di bawah 0,05 itu dianggap ada pengaruh. Jika di atas maka tidak ada pengaruh. Ternyata di bawah alfa 0,05, maka hasilnya tersebut mempengaruhi. Nah, kali masukin tadi alfa 0,00 berapa? Nah, dimasukin, ditulis. Berarti 4 cukup. Udah gitu kan, karena menjawab dari tujuan khusus kalian tadi. Nah, terakhir itu apa, saran. Nah, saran itu melihat dari manfaat penelitian kalian. Nah, tujuannya tadi udah, tujuan di bawah tujuan itu kan ada manfaat penelitian untuk institusi lah, untuk rumah sakit lah. Nah, itu kalian jelaskan juga di saran. Nah, untuk institusi nanti apa, untuk penelitian ini mungkin dikembangkan lagi atau masuk dalam kurikulum lah atau apalah. Untuk rumah sakit apa nih, saran kalian lagi nih, tadi manfaat untuk rumah sakit gitu. Saran kalian apa? Hasil penelitian ini bisa dijadikan evidence based practice atau penelitian berbasis bukti gitu kepada pasien gitu. Nah, itu dia. Jadi menjawab, kalau ada 3 manfaat penelitian di atas di bab 1, maka di saran juga ada 3 saran gitu ya. Manfaatnya ada 3, sarannya ada 3. Jadi saling berkesinambungan. Lanjut kita ke referensi. Nah, referensi jangan lupa setiap citation yang kalian ambil, jangan lupa nih kalian masukin sumber-sumbernya, kalian dapat dari mana, masukin. Jangan salah melakukan citation sumber-sumber. Nah,
Kalau salah nanti bisa dibilang plagiat. Nah, kita hindari sebagai akademisi, tidak boleh namanya akademik, nggak boleh namanya kita plagiat. Nah, untuk menghindari gimana? Cantumkan sumber-sumber yang kalian ambil, kecuali asumsi kalian sendiri. Itu nggak perlu kalian masukkan sumber gitu. Mungkin diperkuatkan dengan sumber lain gitu, dari asumsi kalian boleh. Nah, setelah itu udah jadi semuanya, udah jadi sebagai referensi ya. Nah, terus abstrak jangan lupa. Setelah kan dapat hasil ini kan otomatis kita menulis abstrak. Abstrak nggak akan jadi kalau hasil penelitian belum jadi. Jadi kalau udah jadi semua, baru abstraknya. Nah, ikut kaidah penyusunan abstrak. Jadi satu lembar dia dah berapa huruf nih maksimalnya, kalian lihat apa aja sih yang harus ada di dalam abstrak. Nah, itu diperhatikan ya, nggak semuanya dimasukin, poin-poin pentingnya gitu. Setelah itu baru kita bikin namanya manuskrip. Nah, manuskripnya untuk apa? Manuskrip itu ya kita persiapkan manuskrip ini untuk publish. Nah, inilah untuk publish, kita mau masukkan manuskrip kita kemana nih? Nah, ke jurnal apa yang cocok nih? Jadi di manuskrip tersebut, di manuskrip ini ya termasuk ringkasan dari penelitian kita. Nah, judul. Nah, oh ternyata di sini udah ada ya penjelasannya. Nah, ini tinggal dibaca ya Bapak Ibu. Judul terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Contoh penelitian kuasi eksperimen, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Efektivitas variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh penelitian deskriptif adalah hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Terus variabel bebas dan terikat mempunyai hubungan sebab dan akibat. Variabel terikat merupakan masalah penelitian. Pendahuluan, nih tadi yang sudah dijelaskan ya, latar belakang pendekatan deduktif, dunia tempat penelitian, terus masalah penelitian apa, pertanyaan penelitian apa, tujuan penelitian ada umum dan khusus, manfaat penelitian gimana dengan aplikatifnya, teoritisnya, dan metodologisnya. Metodologisnya mungkin untuk peneliti selanjutnya, untuk apa, entah minta ditambahkan variabel atau kalian merasa kurang puas dengan penelitian kita lihat cuma seminggu doang, coba mungkin dalam waktu yang lebih lama atau lebih banyak responden. Nah, bagaimana caranya hasil kalian itu nanti menjadi menjadi acuan penelitian selanjutnya nih. Nah, kalian mungkin akan di-stationkan terus melihat dari penelitian kalian mungkin cuma seminggu, berarti nanti dia akan lebih lama lagi biar untuk melihat validnya penelitian kita ini gitu. Biar menjadi suatu hal yang sangat-sangat terbukti. Ini latar belakang udah ya, dunia fenomena gimana, tempat penelitian fenomena seperti apa. Jangan sampai kalian mengambil judul yang tidak ada nih di tempat penelitian gitu, atau penyakit yang kalian mau ambil nih, atau masalah yang mau kalian ambil yang lagi nggak ada di Indonesia, lagi boomingnya di Afrika atau dimanapun gitu kan, contoh seperti itu. Nah, tolong perhatikan sebelum kita ambil penelitian ini, mengambil judul, kita perhatikan benar nggak masalah ini ada di sekitar saya. Jangan sampai nggak ada ya. Terus pinjam pustaka, nah saya jelasin tadi. Terus kerangka konsep sudah saya jelaskan juga. Metode dan prosedur penelitian sudah saya jelaskan juga. Hasil penelitian juga sudah. Pembahasan penelitian juga sudah. Nah, di pembahasan penelitian mungkin setelah pembahasan yang saya sebutkan, masukkan terakhir ada keterbatasan penelitian. Nah, ini sebelum keterbatasan penelitian ini, kenapa nih wajib nih? Nah, berarti biasanya kan penelitian kita itu kan belum terlalu sempurna. Nah, kalian masukin kenapa? Mungkin waktunya yang kurang lama, atau pasiennya, contoh penelitiannya nggak berhasil. Kenapa? Karena keterbatasannya pasiennya pada saat kita menjelaskan dia terima, terus sudah menulis info concern, tetapi beliau tidak mengikuti arahan-arahan kita. Mungkin pada saat kita penelitian ini biar semua itu sama atau dikatakan saturasi antara satu responden dengan responden lainnya, mungkin kita larang dia, contoh dia hipertensi, jangan terlalu banyak makan garam ya Bu, gitu Pak. Nyata, nah ada juga yang bandel tetap juga makan gitu. Itu mungkin pada saat ini kekurangnya peneliti untuk melihat langsung gitu. Itu mungkin dijadikan suatu keterbatasan, atau tempat penelitian yang jauh. Apa aja yang kalian alami pada saat kita melakukan penelitian itu bisa kalian tuangkan di sini. Ya, yang berhasil gimana Pak? Yang berhasil juga boleh, mungkin ada keterbatasan penelitian juga selama itu. Mungkin sempat tadi ngambil 35 responden. Nah, ternyata
responden yang berkurang, nggak sesuai itu kenapa nih? Masukin ke sini, mungkin tiba-tiba ada alasan yang mendesak yang mana mereka tidak bisa untuk melanjutkan. Nah, itu bisa kalian tuangkan. Simpul dasaran sudah saya jelaskan. Nah, daftar pusaka. Nah, gunakan apa? American Psychological Association yang versi 7 ya. Terus cek apakah semua yang ada dalam isi ada pada daftar pusaka. Nah, jangan sampai nggak ada. Contoh kalian tuh udah ditulis ya di sana. Contoh Stikim 2019. Nah, di bawah nggak ada Stikim 2019 itu. Nah, itu tolong diperhatikan satu persatu. Terus perbanyak jurnal. Nah, jangan cuma sedikit, banyak membaca, banyak juga yang kita ambil sebagai teori untuk memperkayakan dan menguatkan hasil penelitian kita. Abstrak. Nah, abstrak seperti ini ya, ikuti pedoman. Nah, nanti ada tampilkan masalah, tujuan, metode, hasil, simpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, terus jumlah kata-katanya diperhatikan. Nggak asal semuanya harus banyak ya. Terus kata kuncinya dimasukin. Gitu. Tergantung ada beberapa yang boleh di atas 1, contoh mungkin 5 gitu maksimal, setelah itu nggak boleh. Contoh tadi kalau kita ngambil tentang pengaruh slow breathing terhadap hipertensi, ya tekanan darah, mungkin kita masukin apa? Pertama mungkin hipertensi, yang kedua kita masuk slow breathing, ya kan? Yang ketiga mau apa ya tentang sistol, diastol atau gimana? Nah itu boleh kalian masukin atau lansia atau apa sesuai dengan penelitian kita tadi. Terus Indonesia dan Inggris. Nah, ya abstraknya nanti belum untuk Indonesia dan Inggris. Terus langkah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sama ya, judul pendahuluan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan penelitian, simpul dasar referensi abstrak dan manuskrip. Gimana sih kita lihatin? Ya, metode penelitian. Nah, yang berbedanya metode penelitiannya gitu. Nah, kenapa metodenya? Kalau judulnya mungkin ya siapapun bisa ambil judul gitu kan ya. Mungkin di sini lebih dari pengalaman ya kan, gambar-gambar pada saat itu ya. Nah, yang mau didapatkan tema tersebut apa. Nah, yang berbeda banget itu biasa pada metode penelitiannya. Nah, cara penelitiannya gimana, partisipannya gimana, tempat dan waktu gimana, etika penelitian, cara pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan keabsahan data. Manuskrip, ikuti pedoman manuskrip, jurnal mengirimkan ke jurnal. Ruang lingkup penelitian, ada pendidikan perawatan, manajemen keperawatan, maternitas anak, medikal bedah, gerontik, jiwa, kritis, komunitas, keluarga, dan kreatif. Ingat, untuk penelitian kualitatif, nanti pada hasil penelitiannya adalah apa ya, kata-kata, contoh conversation antara peneliti dengan responden. Jadi bukan lagi datanya apa aja yang kita dapatkan, temanya apa aja, mungkin 3 tema apa aja gitu kan ya, itu jadi dituliskan dari mana kita menyimpulkan hal tersebut, ya tuliskan ada kata-kata yang keluar dari mulut responden. Nah, kalau responden pakai bahasa Jawa, kalian harus terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi tetap kalian tulis dalam hasilnya itu digunakan bahasa Jawa. Nah, sesuaikan kalau dia ngomong ada ya kalian tulis juga Nah, tapi setelah kalian tulis bawahnya sesuai dengan bahasa yang kalian rekam, mungkin kalian recordnya rekam pakai handphone atau pakai tape recorder. Nah, setelah itu kalian ketik lagi. Nah, susahnya di sana gitu kan ya, susahnya kalian harus banyak ngetik gitu, banyak ngetik, jangan sampai salah titik koma, terus apapun yang diucapkan oleh dia harus kalian tulis gitu kan ya, harus kalian benar-benar kalian tulis, jangan dihilang-hilangkan. Nah, setelah itu baru kalian gunakan bahasa Indonesia nih kalian terjemahkan. Setelah kalian terjemahkan baru nih menurut kalian gimana? Kata-kata mana yang menurut kalian itu omongan dia yang bisa menghasilkan tema? Antara responden 1, responden 2, responden 3 dan berikutnya sama nih gitu. Ternyata ya masalahnya ini salah satunya gitu, karena semua responden saya ngomongnya ke arah sini gitu. Nah, itu yang kalian tuliskan. Terus baru tentang pembahasan, ya pembahasan banyakin dengan teori-teori. Oh, ternyata mau begini, menurut teori ini, oh benar nih, menurut teori ini pada pasien seperti ini memang kadang merasakan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus lanjut ke simpulan dasaran ya berdasarkan tujuan tadi. Tujuan penelitiannya, terus manfaat penelitiannya masuk ke sarannya. Referensi sama, menggunakan apa? Abstrak, manuskrip, sama. Oke. Nah, manuskripnya ikuti pedoman manuskrip jurnal, mengirim ke jurnal. Lingkupnya udah saya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti saya akan bagikan link
Google Class. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe and like. Bunyikan loncengnya. Terima kasih.